Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himatem. Ini merupakan podcast yang kedua kalinya bagi Himpunan Mahasiswa Teknologi Elektromedis. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang merupakan laboran di Prodi Teknologi Elektromedis. Coba sapa dulu. Saya sudah bersama Mas Irfan. Ya, Chris. Teman-teman, terima kasih atas undangannya di podcast Himatem ini ya. Saya akhirnya bisa meluangkan sedikit waktu untuk membantu teman-teman dalam podcast Himatem kali ini. Iya. Jadi alangkah baiknya biar kita kenal gitu. Jadi kita tanya-tanya nih biodata mengenai Mas Irfan. Ya. Jadi Mas ini sebenarnya asalnya dari mana Mas? Jadi dari asal ya. Iya. Asal itu saya itu dari Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi ada kota atau kabupaten di Jawa Timur itu yang berbatasan langsung dengan Surabaya. Jawa Timur itu kan ibu kotanya Surabaya. Surabaya. Nah, saya tinggal di yang berdekatan dengan Surabaya itu kita sebut dengan Madura. Gresik. Oh, Gresik. Kalau Madura itu beda pulau lagi. Madura beda pulau lagi ya. Jadi saya tinggal di Gresik. Kalau teman-teman tahu Gresik United aku tahu ya, Mas. ada Semen Gresik, kemudian ada ya Gresik United, kemudian banyaklah pabrik di sana, kota industri di situ. Kuning ya? Identik dengan warna kuning ya. Jadi iya. banyak di situ. Nah, soalnya itu baju Gresik United itu juga kuning. Iya. Terus berarti Mas ini dari kecil di Gresik? Iya. Sampai saya dari kecil dari lahir ya. Dari lahir sampai kuliah. Sampai menjelang kuliah. Itu saya hidup di Gresik. Jadi waktu kuliah mungkin saya sudah berpindah tempat domisili ke tempat kampus saya di Yogyakarta. Sampai sekarang pas waktu bekerja sekarang masih di sini. Masih di sini. Iya. Berarti dari SD, SMP sampai SMA atau SMK Mas? Saya dulu jurusannya karena orang tua saya menyarankan saya masuk ke dunia medis. Ya otomatis saya harus mengambil IPA di situ. SMA IPA berarti ya? Iya, SMA IPA. SMA IPA. Dari lulusan SMA IPA, di mana SMA itu pun juga baru hitungannya, saya angkatan kedua. Masih baru berarti ya SMA-nya? Di SMA itu masih baru dibangun. Berarti nggak ada akreditas dong itu SMA-nya? Waktu itu belum ada akreditasi, jadi ya kita dulu beberapa mahasiswa ya, siswa ya, kalau dulu siswa ya, paling cuma 100 siswa atau berapa. 100 siswa? Di IPA. Saya ambil IPA di angkatan kedua ya, waktu itu di kelas 10 atau kelas 11 waktu itu. Lupa waktu masuk zaman-zaman kurikulum. Tapi udah ada gedungnya kan? Oh sudah ada. Angkatan pertama. Biasanya kalau kayak gitu Mas numpang gitu ya? Iya. Angkatan pertama itu masih numpang di SMP negeri di dekat SMA situ. Iya, biasanya soalnya kalau yang baru gitu numpang dia. Iya. Nah pas angkatan kedua itu baru kita mulai pindah ke SMA yang di situ. Oke. Berarti Mas lulus di SMA tuh tahun berapa? Kalau lulus dari SMA itu tahun 2016. 2016. Jadi sebelumnya di tahun 2016 itu saya sudah lulus. Gitu. Udah lulus dari SMA itu. Gitu. Aku baru SMP kayaknya itu Mas. 2016 ya, lama ya berarti. Kalau dihitung dari sekarang udah 7 tahun. Gitu. Sekarang kan 2023 berarti. Jadi 2016 lulus, berarti 2016-nya juga dong daftar di UMY. Nah, karena saya termasuk orang yang mencoba negeri. Jadi waktu itu saya ikut beberapa jalur kan di SNPTN, di SBM dan lain-lain. SNPTN, SBMPTN. Sebenarnya sudah keterima di beberapa kampus swasta waktu itu. Tapi saya ingin fokus ke negeri. Waktu itu pernah daftar ke Udayana, kemudian UPN. Udayana Bali ya? Udayana di Bali. Waktu itu ambil kesehatan masyarakat kalau nggak salah. Kesmas. Nah mungkin belum rezekinya ya. Ke Poltekkes juga pernah. Poltekkes Surabaya. Oh Surabaya. Oh ya dekat juga kan? Ya di tahun 2016 itu saya habiskan waktu saya untuk mencoba di kampus negeri. Mungkin karena waktu itu belum rezeki, jadi belum diterima di kampus negeri. Dan akhirnya diterima tapi di kampus swasta. Tapi orang tua dan keluarga menyarankan untuk
di jurusan elektromedis. Elektromedis. Berarti kamu pilih mana? Antara farmasi atau elektromedis gitu? Lulus dua-dua. Lulus gimana? Di farmasi sama elektromedis. Oh ya, di farmasi dan farmasinya di univ mana? Farmasinya waktu itu saya sempat lulus di 2 kampus, di Universitas Surabaya sama Universitas Muhammadiyah Malang kalau nggak salah. UMM ya? Iya. Nah, kemudian kok setelah saya lihat kayak kurang menarik dan sebagainya, akhirnya di tahun 2016 itu saya memutuskan untuk rehat 1 tahun. Oh, gap jadi, year ya? Iya, jadi saya mulai untuk belajar lagi, kemudian ikut bimbel bersama adik kelas dan lain-lain. Nah, itu penuh penuh pengalaman tersendiri. Berarti emang gap year setahun untuk ngejar yang negerinya lagi nih? Iya. Kemudian di tahun setelahnya 2017 itu baru saya coba nih, mau nggak mau saya harus kuliah. Harus kuliah. Ya, karena apa? Karena waktu saya ketinggalan setahun ya semakin berkurang kan. Otomatis ketika waktu semakin berkurang, mau melanjutkan studi yang lain juga nanti akan berdampak juga. Nah, akhirnya saya memilih waktu itu di UMY. Ada 2 pilihan sebenarnya, di Semarang atau di UMY. Kalau di Semarang, saya pikir Semarang itu nggak jauh-jauh dari Surabaya. Jadi kotanya mungkin padat, industri dan lain-lain. Tapi kalau di Jogja sepertinya akan lebih nyaman. Tapi jurusannya TEM dua-duanya? Jurusannya dua-duanya TEM waktu itu. Waktu itu masih teknik elektromedik ya namanya. Kalau sekarang iya ATEM. Akademi ya? Akademi Teknik Elektromedik. Nah, kalau iya. Iya, ATEM kan. Nah, untuk sampai kan orang tua kan dibilang di kesehatan kan. Iya. Kan di kesehatan itu kan ada banyak tuh. Kenapa harus di TEM gitu? Ada kepikiran di TEM gitu. Kenapa lebih spesifik di TEM? Karena pertama, beberapa keluarga saya itu adalah pelaku usaha di kesehatan. Dan setelah om saya lebih tepatnya ya, terus kakak saya juga dia analis di laboratorium. Nah, kenapa keluarga saya menyarankan TEM? Jadi biar selurus gitu loh. Misal di perusahaan itu membutuhkan teknisi dan tenaga kesehatan. Nah, saya bisa masuk di situ harapannya. Jadi itu investasi keluarga saya. Jadi satu keluarga itu sudah satu paket. Satu paket. Karena perusahaannya di bidang alat lab, dia pasti butuh teknisi TEM dan butuh analis. Nah, kakak saya analis, saya TEM. Jadi otomatis bisa mengisi harapannya. Satu paket. Iya. Terus karena di TEM ini kan kebanyakan orang-orang tuh bilang prospeknya tuh luas kan. Apa aja prospek kerjanya di TEM. Nah, yang setahu Mas tuh prospek kerja yang di TEM tuh apa aja sih, Mas? Kalau melihat dari sekarang ya, karena kita juga, saya terutama udah bekerja di TEM juga. Kalau saya lihat prospek TEM itu mungkin masih akan besar dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Masih dibutuhkan ya? Iya, karena apa? Pertama, prospek kita, peluang kita itu ada pada, saya ambil contoh misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu ada negeri, ada swasta. Nah, sedangkan satu rumah sakit itu kadang dalam proses akreditasi dan lain-lain harus mempunyai minimal dua teknisi TEM. Itu rumah sakit. Nah, sekarang kita hitung aja jumlah rumah sakit swasta, di kemudian Indonesia, ya negeri dan lain-lain. Masih banyak saya rasa. Belum tipe A, tipe B, tipe C dan lain-lain. Nah, yang kedua, perusahaan. Di perusahaan. Nah, perusahaan pun juga dibagi menjadi 2. Ada perusahaan negeri, misalnya BUMN dan lain-lain. Ada juga yang swasta. Nah, swasta pun nanti akan dipecah lagi menjadi beberapa bidang, misal di kalibrasi, distributor, perusahaan jasa. Jasa itu misalnya perusahaan itu bergerak di bidang jasa maintenance. Berarti atau jasa perbaikan. Jadi misal ada rumah sakit yang belum mempunyai TEM, dia ada alat rusak nih. Jadi mau solusinya kan dia harus benerin alat itu. Berarti caranya gimana? Ya, dia nyewa dari perusahaan yang membuka jasa. Gitu. Itu 2 ya. Jadi ada rumah sakit, perusahaan. Kemudian yang paling besar menurut saya dan paling jarang diambil itu ada elektromedis yang dia bergerak dalam bidang akademis. Misal dari dosen, pengajar dan lain, itu jarang sekali. Sekarang aja di Indonesia untuk rumah sakit itu masih kekurangan tenaga elektromedis. Apalagi yang di bidang akademik ya. Dan beberapa kampus pun mungkin jarang ada dosen yang
dia linear. Iya. Dari S1 dan S2 dan lain-lain itu elektromedis murni. Rata-rata beberapa elektro. STMN. Nah itu mungkin yang menyebabkan prospek kerja di TEM itu masih sangat terbuka luas. Mulai dari mungkin bisa sampai 10 tahun ke depan dan lain-lain. Gitu. Tapi itu kan tadi di bidang kesehatan, yaitu di rumah sakit. Terus ada tuh di perusahaan. Nah di perusahaan lagi dipecah kan, di kalibrasi. Nah maksudnya di kalibrasi itu gimana, Mas? Jadi perusahaan itu tadi kan mempunyai fokus tersendiri, misal dia jadi distributor, jasa, atau kalibrasi. Nah sekarang kalau kita bicara alat medis itu harus ibaratnya mengalami kalibrasi agar agar keluaran dan parameter yang di alat tersebut itu sesuai dengan hasil akurat standar. Nah, caranya kita bisa mengetahui itu sesuai atau enggak, ya kita harus kalibrasi itu. Nah, sekarang katakanlah di rumah sakit itu mempunyai alat medis yang sangat banyak dan itu harus dikalibrasi minimal 1 tahun sekali. Nah, 1 tahun sekali itu berarti anggap aja satu rumah sakit nih, otomatis butuh kalibrasi kan di situ. Nah, sekarang rumah sakit di Indonesia sangat banyak. Banyak banget. Jadi otomatis pasti prospek di kalibrasi itu pasti akan lebih banyak juga. Dan mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau yang distributor tadi, Nah, kalau distributor dia tugasnya untuk memasarkan. Jadi ketika satu user atau rumah sakit misalnya membutuhkan sesuatu alat, nah, dia harus beli kan. Nah, belinya itu ya distributor karena dia mengambil dari misalnya dari produsen langsung. Kemudian dia ambil, dia pasarkan, dia jual dan lain-lain. Nanti distributor pun ketika dia menjual, kan nggak langsung kita jual, kita kasih gitu aja. Pasti ada training, kemudian ada instalasi, ada kayak misal proses garansi, QC dan lain-lain. Nah itu juga menjadi tugas kita. Pas pembelian ya? Iya, pas pembelian. Misal ada satu rumah sakit membeli alat A misalnya. Otomatis kan si perusahaan distributor itu harus memfasilitasi untuk men-training usernya, menginstal alatnya, kemudian mungkin memberikan kayak semacam informasi terkait garansi, kemudian dan lain-lain. Distributor kalau seperti itu. Sama, aku pernah dengar Mas, namanya tuh aplikan. Ya, aplikan tuh apa sih? Ya, aplikan itu orang yang mengaplikasikan atau menginstal alat pada orang yang beli gitu. Ya, orang yang beli. Rumah sakit yang beli diinstal alatnya terus. Nah, tugas kita sebagai aplikan itu. Oh, yang menjelaskan tadi. Yang menjelaskan dan melakukan instalasi. Berarti udah satu paket ya? Pas rumah sakitnya pesan, alatnya datang, si aplikan ini yang install. Iya, yang install dan menjelaskan cara kerja. Training ke user. Trainingnya, oh dia yang men-training. Si aplikan ini men-training. Nah itu juga bagian peluang dari elektromedis secara nggak langsung. Karena kita menjelaskan alatnya, kita harus tahu juga prinsip kerjanya dan lain-lain. Gimana caranya user itu bisa ngerti secara prinsip kerja, pengoperasian dan lain-lain. Seperti itu. Aku tuh pernah dengar Mas, ada kayak 2 perusahaan, yang ada perusahaan distributor sama satu lagi itu prinsipal. Itu apa sih bedanya prinsipal sama distributor? Nah, jadi kalau distributor itu ada banyak jenisnya, ada distributor utama, kedua, ketiga dan lain-lain. Oh, ada. Nah, kalau prinsipal dia yang membuat si produsennya, produsen asli seperti itu. Oh. Jadi misal kita di dunia medis itu pasti identik dengan merek-merek yang asing lagi, misal kayak Siemens, Philips dan lain-lain. Nah itu bisa kita sebut dengan prinsipal. Karena apa? Dia yang memproduksi. Sekaligus dia yang ya intinya melakukan pengembangan di alat kesehatan itu, yang berfokus di alat kesehatan itu. Nah setelah dia produksi, mau diapakan alat ini, nah itu kan harus didistribusikan. Nah, itu makanya namanya distributor. Distributor itu tugasnya. Jadi distributor itu terkadang itu juga ada yang membuat juga. Jadi misalnya di Indonesia pun juga sekarang sudah marak namanya TKDN. TKDN itu ya alat-alat
kesehatan dalam negeri lah. AKD ya? AKD alat ya. kesehatan dalam negeri. Alat kesehatan dalam negeri. Jadi banyak beberapa distributor yang mencoba untuk membuat juga alat kesehatan. Gitu. Jadi tadi tuh udah banyak banget bisa di rumah sakit, terus bisa di perusahaan pun dibagi banyak ya. Ada distributor tadi, terus ada prinsipal, ada kalibrasi. Terus tadi juga yang paling luas banget tuh di bidang akademis. Menjadi dosen ataupun laboran sama seperti Mas Ivan. Nah, misal nih udah ada teman-teman yang tertarik buat daftar di TEM, khususnya TEM UM-nya. Nah, itu gimana Mas? Cara buat mereka bisa masuk di TEM, khususnya TEM UM-nya gitu. Jadi alhamdulillahnya di UM-nya itu sudah mempunyai lembaga sendiri untuk penerimaan mahasiswa baru. Ada yang mengurusi khusus ya? Ada yang mengurusi khusus yang kita sebut namanya dengan admisi UMY. Jadi teman-teman mungkin bisa mencari tahu tentang informasi tersebut melalui website ataupun Instagram di admisi UMY. Nah, setahu saya ya, sepengalaman saya itu ada beberapa jalur yang bisa kita masuk ke situ. Jadi ada 8 jalur kalau nggak salah. 8 jalur. Pertama itu kalau nggak salah ada jalur prestasi. Jalur prestasi nih. Nah, kemudian jalur nilai SKL, surat keterangan lulus. Kemudian jalur SMA, SMK ya? Jalur SBM PTN. Nilai PTMU kalau nggak salah. SBM PTM yang itu Muhammadiyah kalau nggak salah, itu swasta gitu. Berarti nilai yang itu bisa dipakai SBM itu? Apa khusus sendiri? Kalau misalnya nilai raport dan lain-lain itu masuknya ke prestasi nanti dia, jalur prestasi. Nilai raport itu masuknya di jalur prestasi. Kemudian ada jalur CBT. CBT itu komputer ya? Komputer based test. Ujian langsung ya? Kemudian ada PBT, paper based test. RBT? PBT. BBT. Ya, paper based test. Jadi itu aku baru dengar itu gimana. Kalau saya masuknya di jalur PBT dulu. PBT. Iya. Terus ada jalur Jogjaversitas. Jogjaversitas. Itu gimana Jogjaversitas? Perkumpulan dari beberapa kampus atau sekolah di Jogja. Jadi ada beberapa anggota kampus yang masuk di situ. Jadi akan lebih memudahkan teman-teman yang di daerah Jogja, yang mau mendaftar di elektromedis. Terus ada jalur apa lagi ya? Banyak sekali. Saya juga lupa banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di admisi UM-nya langsung. Apalagi sekarang kita juga mempunyai pelayanan one day submission. Jadi apa itu one day submission? Jadi teman-teman dari SMA atau SMK bisa langsung daftar di hari itu dan tes hari itu, dan kemudian tahu hasilnya di hari itu. Jadi satu pelayanan 1 hari. Cepat ya? Itu ada beberapa keunggulan di situ. Terus juga ada beberapa gelombang juga kan? Iya, jadi misal katakanlah kita ambil jalur prestasi, itu ada 9 gelombang. 9 gelombang. Dengan periode-periode waktu tertentu beberapa bulan. Beberapa bulan tertentu. Jadi kesempatan untuk bergabung dengan elektromedis UM itu masih banyak dan banyak caranya ya, jalur. Banyak caranya. Gitu. Kalau Mas kemarin BBT ya? Kalau saya dulu di zaman saya itu masih PBT, paper based test. Jadi kita ujian tulis menggunakan paper test dan lain-lain. Aku kemarin gelombang 7 Gelombang 7 pakai raport. Pakai raport. Lumayan juga. Dan selain itu kita juga di UMJ juga menyediakan beasiswa. Soalnya ada teman-teman kelas aku tuh ada juga yang beasiswa. Iya, dari beasiswa Hafiz, kemudian ada beasiswa dari Kader Muhammadiyah dan lain-lain. Itu soalnya ada beberapa di kelasku tuh yang beasiswa kader sama Hafiz. Iya. Terus kan misalnya udah daftar nih. Terus udah lulus nih di TEM UM. Sebelum itu berapa sih kuotanya kalau biasanya per tahun? Kalau untuk sekarang saat ini dari universitas itu memberikan target ke kita itu sekitar 140 mahasiswa. 140 mahasiswa. Tahun ini ya 2023. Nah, tahun 2023 ini sampai detik ini kemarin saya cek itu sudah 50 mahasiswa yang 50 yang mendaftar dan sudah regis di UM. Berarti udah dapat NIM itu? Sudah dapat NIM dan sudah membayar dan sudah regis intinya. Dan itu masih akan bisa bertambah lagi karena apa? Negeri sekarang masih buka. Yang kedua,
SBM dan lain-lain mungkin belum dilaksanakan kan dia. Nah itu setelah negeri tutup mungkin nanti akan berlomba-lomba untuk masuk ke swasta. Tutup sampai ke mandirinya. Soalnya mereka ngejarnya negeri terus kan, negeri sampai udah nggak bisa daftar lagi, mandirinya udah ditutup, baru mereka pindah ke swasta. Nah jadi kan misal nih udah daftar, udah lulus, hal apa gitu yang harus dipersiapkan mahasiswa baru teknik elektromedis, teknologi elektromedis di UMY? Ini belajar dari pengalaman aja, karena saya kan dulu alumni dari UMY juga. Jadi mungkin hal yang perlu disiapkan mungkin ya kalau dari awal mungkin mental. Ya, karena apa? Karena di elektromedis UMY itu kita dididik untuk keras dan apa ibaratnya kita harus bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Kita harus bisa memenuhi tuntutan, kemudian apa ya, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian pekerjaan dan lain-lain. Contohnya misal nanti di semester 1 itu akan ada banyak laporan. Banyak banget. Mungkin kamu juga pengalaman ya, di semester 1 baru awal-awal masuk kuliah, di SMA mungkin masih nyantai-nyantai, langsung digembur beberapa laporan dan itu harus tulis tangan dan kemudian harus konsultasi setiap hari. Terus belum lagi ada lagi yang namanya project. Iya, project akhir semester. Ya, project itu kita dituntut untuk membuat satu sistem alat. Itu harus memenuhi apa ya ibaratnya nilai-nilai yang ditentukan oleh dosen. Nah itu yang mungkin kita perlu persiapkan selain mental. Tapi biasanya ketakutan sama mahasiswa baru itu, ya ini kan teknik elektromedis, misal mereka dari IPA yang nggak ada basicnya elektro gitu. Gimana itu Mas buat mereka yang nggak usah takut atau gimana? Soalnya saya juga kemarin SMA IPA juga dan cukup kaget juga masuk ke sini tiba-tiba langsung digempur sama elektro dasar duluannya tuh. Kalau di zaman saya itu sebelumnya ya, itu tidak masalah IPS atau jurusan selain IPA itu masuk di TEM. Tidak masalah. Nah, tapi untuk di beberapa tahun ini kita lebih fokus ke SMK yang selinier ataupun SMA IPA yang bisa masuk di TEM. Nah, tapi kalau misal dari teman-teman, misalnya kalau misal pertanyaannya Feby tadi apa dari IPS nih yang dia belum dapat basic apapun dari misalnya tentang elektronika lah. Gimana sih cara menyesuaikannya kan gitu. Itu menurut saya masih bisa aja. Karena itu tergantung dari apa ya kemampuan adaptasi kita. Ke teman, ke apa namanya, ke lingkungan dan lain-lain gitu. Bagi saya IPA IPS itu menurut saya adalah pengalaman aja sih. Jadi mungkin kamu di IPA akan lebih berpengalaman karena mungkin setiap hari kamu belajar tentang yang berhubungan di situ. Ada sih elektronya di fisika. Tapi mungkin kalau IPS mungkin kamu lebih ke sosialnya kan seperti itu. Nah itu akan mungkin kemungkinan bisa lebih apa ya survive lah. Seperti itu. Dan juga maksudnya pas awal masuk itu kan dikasih tahu dasarnya banget kan dari komponen-komponen yang paling dasar. Jadi nggak perlu minder gitu sama yang teman-teman yang lain. Soalnya saya juga baru datang belajar resistor, kapasitor yang nggak pernah dilihat, nggak pernah saya lihat gitu di sana. Kita pasti belajar dari dasar pertama, karena kan ya tadi karakteristik mahasiswa itu pasti berbeda. Ada yang mungkin di IPA-nya dia lebih unggul, di SMK-nya lebih unggul, di SMA dia masih kurang. Otomatis gimana cara kita untuk mahasiswa itu semuanya biar bisa dan bersama-sama ibaratnya. Ya kita pasti harus belajar dari dasarnya dulu. Kita beri dasarnya, kemudian dari dasar itu biar mahasiswa itu mengembangkan. Nah, pengembangannya apa? Nah, mungkin pengembangannya nanti kita bisa berikan project itu di akhir. Jadi tujuannya apa? Dari segi akademik atau ilmu dia bisa mengembangkan, dari segi sosial pun bisa. Ke teman-temannya, ke kakak tingkatnya dan lain-lain dia bisa beradaptasi di situ. Dia udah bisa adaptasi ya. Tapi emang yang paling penting juga itu teman sih Mas. Kita harus pandai-pandai. Dapat teman di awal-awal itu emang teman sih yang paling maksudnya berpengaruh gitu.
Kalau di elektromedis kita mempunyai apa ya, ibaratnya jaringan sosial yang kuat. Kita mempunyai alumni yang apa ya, yang kuat dan segala macam ikatan dan lain-lain. Nah, harapan saya mungkin ketika teman-teman baik yang mahasiswa baru ataupun yang sekarang masih studi di TEM, mungkin akan lebih adaptasi mengenai kakak tingkatnya dan lain-lain. Karena apa, itu akan membantu sekali ketika teman-teman mahasiswa itu nanti mengalami kebutuhan atau kesulitan, misal dalam hal pekerjaan dan lain-lain. Karena jika alumni itu kuat, maka lulusannya juga akan kuat. Ya. Soalnya itu kayak satu ikatan ya. Satu ikatan yang harus itu. Belum lagi kalau misal ada proyekan gitu kan, biasanya proyekan yang di tiap tahun itu kan nggak lari jauh ya dari tahun kemarin. Jadi misal ada rangkaian-rangkaian yang kemarin, kalau misal kita punya jaringan yang kuat sama cutting kan masih bisa gitu diminta ataupun kita berburu lah. Iya, berguru ke mereka masih bisa. Terus waktu Mas kuliah tuh, gimana cara bagi waktu Mas waktu perkuliahan? Soalnya kan Mas juga kemarin Himatem juga kan? Iya, Himatem, sama kemudian Aslab juga, sama ini kuliah di TEM yang sangat-sangat sibuk ini. Aku sering dibilang sibuk sama ini teman-teman gue yang lain. Pertama itu pasti kita perlu penyesuaian. Ya. Penyesuaian itu saya alami di semester 1. Di mana semester 1 itu saya sudah masuk ke organisasi waktu itu. Mungkin kalau sekarang organisasi itu dibuka pas semester 2 atau 3 ya. Kalau zaman saya itu di semester 1 itu udah mulai dibuka. Nah, dari situ apa? Otomatis ada 2 kesibukan. Kuliah dan berorganisasi. Nah, tapi yang pertama yang perlu saya tanamkan di dalam tujuan saya itu pertama kuliah dulu. Kuliah. Karena apa, saya niat kuliah di sini. Nah, kalau misal kuliah saya berantakan, otomatis yang lain juga pasti akan berantakan. Gitu. Dan nggak boleh condong satu sama lain. Tapi yang penting adalah kuliah tadi. Pertama itu, kemudian di semester 2 itu ada rekrutmen Aslab. Ah iya, rekrutmen Aslab. Itu baru ditutup ya ini ya? Nah, sekarang baru ditutup ya. Nah, rekrutmen Aslab dan otomatis bertambah dong 3 beban saya di situ. Aslab, kemudian Himatem, kemudian kuliah. Nah, gimana cara agar 3 prioritas itu bisa kita jalani secara bersama-sama? Pertama, kita harus mempunyai satu step, kayak misal list. Dalam 1 hari ini aku harus jadwal sendiri ya, schedule-nya sendiri. Intinya gini, dalam 1 minggu itu kita harus mempunyai 1 hari untuk untuk mengistirahatkan tubuh kita. Jadi 1 hari itu kita gunakan untuk ya quality time lah sendiri lah. Bisa itu membaca buku atau menyelesaikan pekerjaan rumah dan lain-lain. Nah, di hari selain itu kita harus membagi itu di situ. Kapan saya harus ke organisasi, kapan saya harus ke kuliah, dan kapan saya harus ke laboratorium. Misalnya kayak gitu. Nah, dari situ mungkin saya sisihkan, misal 2 hari saya akan lebih fokus ke organisasi. Terus? Nah, setelah dengan syarat tugas saya selesai. Di kuliah. Nah, kemudian selain kuliah dan Aslab itu kan bisa dilakukan secara bersamaan. Iya, bisa. Karena satu tempat juga kan. Nah, berarti saya harus menyisakan juga untuk lab, misalnya kayak gitu. Tanggung jawab di lab. Nah, jadi ya itu sih. Jadi kita punya press list beberapa hari yang mungkin kita perlu fokus di organisasi ataupun di kuliah nanti. Sama itu me time tadi, iya, quality sama time. Ada me time. Karena apa, me time itu penting. Karena kalau kita full di 1 minggu itu kita laksanain, ya. Terus Mas kan dalam menghadapi dunia perkuliahan ini kan tentunya akan ada kayak lomba-lomba gitu yang misal anak-anak siswa-siswa yang dulunya SMA yang sudah kuliah jadi mahasiswa yang masih mau gitu ikut-ikut lomba kayak berpartisipasi. Nah, itu ada lomba apa aja sih yang misal kalau kita menang itu bisa dikonversikan menjadi SKS? Jadi alhamdulillahnya sekarang UMY itu sangat mengapresiasi mahasiswa, prestasi mahasiswa yang dia membawa nama UMY ke kancah
internasional ataupun nasional. Atau nasional. Mulai dari wilayah dulu sih, wilayah, nasional, kemudian internasional. Nah, dari tahun 2020 itu ada peraturan rektor tersendiri yang mengatur tentang penyetaraan prestasi ke akademik. Jadi teman-teman yang mendapatkan prestasi di bidang itu, di bidang akademik nasional, internasional ataupun wilayah itu mendapatkan konversi berupa penyetaraan SKS ataupun tugas akhir. Nah, jadi misal teman-teman juara di lomba A misalnya, nah itu bisa dikonversikan ke tugas akhir. Nah, tugas akhir itu maksudnya apa? Jadi teman-teman bisa bebas tugas akhir di situ. Ya. Ataupun nanti bisa mendapatkan konversi 2 SKS atau 4 SKS di mata kuliah yang selinier misalnya. Nah, jadi dari satu lomba itu, misal teman-teman dapat jatah 2 SKS. Nilai teman-teman ada yang jelek nih di 2 SKS mata kuliah itu. Nah, itu bisa dikonversi menjadi nilai A ataupun nilai B dan lain-lain, tergantung kebijakan dari dosennya. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu SKS, sistem apa? SKS itu satuan kredit semester. Kredit semester ya, satuan kredit semester. Itu sama aja kayak mata pelajaran kalau di SMA ya. Jadi setiap mata kuliah itu mempunyai bobot yang kita sebut sama SKS. Jadi kalau praktikum itu 2 SKS. Kemudian kalau teori itu bisa 1 sampai 3 SKS gitu. Nah. Jadi teman-teman kalau misal berprestasi di nasional ataupun internasional, jadi dari wilayah dulu. Dari wilayah ya, nasional terus internasional itu bisa dikonversikan langsung. Jadi teman-teman langsung auto A gitu, Mas. Bisa. Kalau misal dia juara di bidang yang sesuai dengan SKS-nya. Oh, yang linear juga. Iya, itu bisa. Baru kemarin yang kayak PKM gitu. Oh iya. Jadi ada pekan kreatif. Lomba apa sih yang bisa dikonversikan? Nah, itu juga ada standarnya dari peraturan rektor itu mengacu ke situ. Misal kayak pemilihan mahasiswa berprestasi. Pilmapres ya. Nah, Pilmapres. Pilmapres itu kan ada 2. Ada nasional dari Dikti. Kemudian ada dari PTMA, Muhammadiyah dan Aisyah. Iya. Nah, itu bisa masuk. Kemudian yang kedua ada PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, Pekan Kreativitas Mahasiswa itu pun nanti akan dipecah. Ada PKM Karya Cipta, kemudian penelitian dan inovatif, riset dan lain-lain. Kewirausahaan, banyak banget ya PKM itu. Setiap PKM itu nanti mempunyai bobot tersendiri. Oh. Jadi misal kamu di PKM PI misalnya, itu kamu hanya lolos pendanaan saja. Lolos pendanaan nih? Iya, itu udah bebas tugas akhir. Udah bebas tugas akhir. Ya. Nah ini teman-teman mahasiswa yang sekarang mahasiswa TEM itu PKMPI ya? Iya. Penerapan IPTEK. Penerapan IPTEK itu lolos pendanaan aja udah saja hibah itu bisa langsung udah bebas TA. Kalau yang lain itu harus lewat PIMNAS ya? Ya, kalau misal untuk yang KC dan lain-lain itu harus minimal itu menjadi finalis PIMNAS. Finalis ya? Finalis itu apa sih yang kelompok yang lolos atau masuk ke PIMNAS itu. Meskipun dia nggak dapat juara ya, tapi dia berpartisipasi di PIMNAS. Nah, berarti setelah adanya PKM, terus lolos pendanaan, habis itu maju di PIMNAS. Maju ke PIMNAS. Nah, terus maju PIMNASnya lolos grand final, baru bisa bebas TA. Iya, bebas TA. Jadi banyak ada Pilmapres, kemudian PKM. Nah, ada lagi yang berdasarkan minat bakat. Dari minat bakat nanti disesuaikan, misal lombanya di bidang apa, misalnya kayak pena dan lain-lain. Kemudian ada silat. Kemarin ada soalnya yang time silat itu sampai menang internasional. Tapak suci dia. Tapak suci juga. Terus ada juga, misal teman-teman nggak mau lomba nih, maunya ikut pengabdian. Ya itu pun ada dari UM-nya itu mengatur tentang misal teman-teman yang menjadi anggota pengabdian, pembinaan desa dan lain itu mendapatkan klaim. Tapi klaimnya berupa apa? Berupa misal pembebasan dari PKL, kemudian KKN dan seterusnya. Gitu ya? Ya. Jadi lebih ke sesuai dengan yang linear, pokoknya yang linear lah. Gitu. Terus Mas kemarin kuliah, alhamdulillah lulus tepat waktu nggak? Ya alhamdulillah tepat waktu. Tepat waktu. Bulan September 2020. Berarti masuk September, keluarnya September juga. Masuk September, keluar September waktu itu. Nah itu tipsnya Mas, biar pas tuh. Soalnya
yang sekarang ini masih apa ya? Kayaknya masih banyak yang lulus belum tepat waktu tuh. Iya. Ya itu mungkin PR buat kita juga ya. Jadi banyak mahasiswa yang kelulusan tepat waktunya. Ya ada yang beberapa mayoritas lah mungkin di angkatan berapa gitu. Ya. Jadi mungkin tipsnya seperti ini teman-teman. Jadi kita dengar itu ini, teman-teman dengar. Di TEM itu normalnya kita kuliah 6 semester. 6 semester. Ya, 6 semester itu berarti kita tempuh dengan waktu 2,5 tahun atau 3 tahun ya. Iya. Di situ. Nah, gimana caranya agar bisa lulus tepat waktu? Pas ini. Ya. Pertama, di semester 3 itu kita sudah belajar tentang kompetensi elektromedis. Di mana kompetensi elektromedis itu ada perawatan radiologi, kemudian laboratorium klinik, bedah, diagnostik dan lain-lain. Nah, itu yang akan menjadi cikal bakal tugas akhir kita. Karena apa? Tugas akhir kita akan dituntut untuk membuat dari alat seperti itu di kompetensi itu. Di bidang-bidang itu di tadi ya. Bidang itu. Nah, di semester 3 udah belajar nih. Udah belajar. Di semester 4 kita mempunyai program yang namanya PKL perusahaan. PKL perusahaan. Di mana kita praktek ke perusahaan selama beberapa bulan. Langsung kerja nih di perusahaan yang tadi ya, kayak kalibrator, ada kalibrasi, kemudian distributor, dan lain-lain. Misalnya ambil saja waktu 2 bulan. Di situ kita belajar gimana sih jadi teknisi itu, cara install gimana, cara memperbaiki gimana. Nah, otomatis apa, kita akan bertemu alat-alat yang mungkin tidak kita temui di kampus. Iya, belum pernah kita lihat. Iya. Ataupun kita juga dapat request dari beberapa pelaku di lapangan. Mas, tolong dong buat alat ini misalnya. Nanti TA buat ini dong gitu. Karena mungkin harga di market itu sangat besar, sehingga ada request-request seperti itu, ataupun ada kebutuhan yang sangat vital misalnya, yang mungkin bisa kita buat di situ. Itu kan salah satu ide untuk cikal bakal kita untuk tugas akhir, mendapatkan judul tugas akhir. Jadi saya manfaatkan tuh di semester 4 itu saya coba untuk mencari judul di perusahaan. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada satu kasus yang mungkin bisa saya pakai ketika saya buat alat ini, mungkin kasus itu terselesaikan. Waktu itu ada di PMI ya. Jadi ada alat yang sangat dibutuhkan di alat itu dan harganya mungkin sangat mahal. Jadi itu jadi PR saya, coba kalau saya buat alat ini mungkin saya bisa berkontribusi pertama, kemudian bisa jaga sebagai tugas akhir saya waktu itu. Nah, semester 4 udah dapat judul nih. Ya. Nah, semester 5 kita punya program lagi yang namanya PKL rumah sakit. Nah, setelah di perusahaan kita ke rumah sakit selama 2 bulan. Nah, 2 bulan ya? Iya. PKL semester 5, semester 6 kita baru fokus ke tugas akhir. Itu semester 6 udah nggak ada isinya kan? Maksudnya PKL udah dilaksanain. Mata kuliah alhamdulillah nggak ada yang ngulang. Kalau udah nggak ada yang ngulang, semester 6 tinggal kita fokus ujian pendadaran, sempro, kemudian sempro, pendadaran dan lain-lain. Sebenarnya bisa juga kan, misal ada ngulang gitu Mas, tapi lulus tepat waktu? Bisa. Tapi kita habiskan di beberapa yang masih ada sisanya. Masih ada sisa di semester 4, 5 atau 6 itu. Gitu. Apalagi sekarang Mas, aku dengar udah ada semester pendek. Oh iya, jadi sekarang di UMY itu pun menyediakan fasilitas untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin keberatan karena jumlah SKS yang ada di semester itu kurang. Nah, itu bisa teman-teman ambil di semester pendek. Di semester pendek itu. Jadi semester pendek bisa digunain buat mengulang mata kuliah. Itu yang diambil tuh yang udah pernah kita ambil, atau mata kuliah yang udah pernah kita ambil, atau yang gimana yang belum diambil? Jadi syarat-syarat untuk mengikuti semester pendek itu, pertama kita harus pernah mengambil mata kuliah itu di semester sebelumnya. Nah, jika nilai kita jelek, kita bisa ambil di semester pendek. Yang kedua, pelaksanaan semester pendek itu selama 2 bulan kurang lebih, ada 8 pertemuan. Dan itu pun harus secara offline, seperti itu. Prosedurnya seperti apa? Nanti prosedurnya mulai dari KIN dan segala macam itu nanti akan dibantu oleh administrasi dari prodi sendiri. Dari prodi. Gitu. Kita balik ke tadi ya, Feb ya. Kelewatan. Semester 6 kan ada tugas akhir nih. Ya. Nah, otomatis apa? Di semester 6 itu mau nggak mau kita harus lulus kan agar bisa tepat waktu. Nah,
kalau kita flashback di semester 4 saya udah dapat judul. Oh, semester 4 Mas ini udah dapat judul nih. Semester 5 pengajuan, sempro dan lain-lain. PKL kan juga. Iya. Semester 6 eksekusi. Eksekusi alatnya. Eksekusi untuk itu ujiannya. Oh, ujiannya. Nah, berarti semester eksekusi alat itu saya laksanakan di semester 5. Oh, di semester 5. Iya. Berarti di semester 4 dapat judul. Semester 5 disidangkan, disemprokan. Semester 5 pun pas PKL itu kita eksekusi alatnya. Sempro tuh udah ada alatnya apa gimana, Mas? Sempro itu ketika kita sudah punya judul dan mau membuat alat itu, nah, itu harus kita semprokan. Berarti belum ada bentuk fisik ya? Belum. Jadi Sempro masih itu proposal. berarti masih dalam bentuk proposal. Iya. Kita mengajukan ke prodi tentang alat ini, kita proposalkan, kita seminarkan. Itu yang kita sebut sempro di situ. Oh, ini step-stepnya berarti dari sempro dulu. Ketemu judulnya Judul dulu semester 4, sempro di semester 5, eksekusi di semester 5, semester 6 tinggal pelaksanaan ujian dan lain-lain. Mas, kalau misal aku udah ketemu judul nih, aku langkah selanjutnya aku tuh harus ngapain? Ngomong ke siapa gitu? Jadi pertama kita dapat judul nih. Ya, udah ada ide nih di kepala nih. Ya, kita konsultasikan. Kita juga sambil mencari dosen pembimbing yang akan membimbing kita dalam pengerjaan tugas akhir. Berarti konsultasikan ke dosen pembimbing? Iya, dosen pembimbing. Jadi tujuannya apa? Kita mendapatkan dosen pembimbing itu nanti harapannya bisa membantu kita dalam proses penyusunan alat, penyusunan KTI dan lain-lain. Mungkin akan menjadi dosen pembimbing kita di ujian pendadaran. Nah, setelah dapat judul, cari dosen pembimbing. Setelah dapat, baru ajukan ke prodi untuk dirapatkan. Untuk dirapatkan, judul ini diterima atau enggak? Diterima atau tidak. Nah, itu biasanya waktunya memerlukan 2 minggu atau lebih lah. 2 minggu atau lebih. Setelah judul diterima, udah fix nih. Kita lakukan konsultasi terus untuk pembuatan proposal itu. Sempro ya? Sempronya. Setelah sempro, setelah konsultasi selesai, kita semprokan. Nah, sempro itu nanti akan ditunjuk. Kita sempro akan itu, Mas, diuji siapa. apa aja yang dibahas, Mas? Jadi sempro itu mungkin yang dibahas itu masih sampai bab 1, bab 3 ya. Oh, 1, 2, 3. Jadi kita nanti membuat alat apa, sistemnya seperti apa, komponennya apa aja, pembaruan atau pengembangan dari alat sebelumnya apa. Nah, itu kita bahas di situ. Di sempro itu pun nanti akan ditunjuk yang menjadi dosen penguji kita siapa. Terus Mas, sempro misal udah lewat sempro. Sempro udah selesai. Nah. Tapi Mas, aku ada ini syarat-syarat buat sempro juga ada juga tuh kayak mengisi buku. Iya, nah itu kalau untuk syarat sempro itu harus minimal bimbingan selama 10 kali kalau Mas. Bimbingan 10 kali sama dosen pembimbing TA. Iya. Terus apa lagi, Mas? Terus setelah sempro selesai, nanti kan kita pengerjaan alat tuh. Ya. Pengerjaan alat berjalan. Nah, setelah alat itu sudah menjadi minimal 70 atau 80%. 70-80%. Itu boleh kita pra pendadaran. Oh, berarti pra itu nggak harus udah jadi ya? Jadi ketika sistemnya sudah jalan sesuai, usul kerjanya, casingnya udah kelihatan bentuknya lah. Itu bisa kita pra dulu. Diprain dulu, pra pendadaran. Pra pendadaran. Nah, syarat pra pendadaran itu pun tadi alat sudah 70-80%. Dan kemudian sudah mendapatkan tanda tangan dari keikutsertaan teman-teman pada acara pra kakak tingkatnya atau temannya. Berarti kita tuh harus ngikut di pranya kakak tingkat, nonton gitu? Nonton. Jadi kita nonton, nanti dapat tanda tangan dari si dosen pembimbingnya itu. Nah, itu bisa kita jadikan syarat untuk daftar pra. Berapa kali itu, Mas? Sebanyak berapa kali? Itu minimal 10 kali. 10 kali juga? Berarti tadi sempro 10 kali? Atau pra 10 kali? Sempro 10 kali, pra 10 kali. Pra 10 kali. Jadi misal Mas, alatnya ini udah 70-80% nih? Iya. Udah siap untuk di pra. Nah, pra selesai, abis itu selanjutnya apa? Setelah pra selesai, kita urus beberapa dokumen, administrasi lah ya. Administrasinya? Selain kita mengerjakan alat ya, kan kita, tadi 70%, 70-80%. kita juga mengerjakan sampai 100%. Sampai 100%. Selain mengerjakan alat itu ada dokumen-dokumen yang perlu diurus, misal kayak keterangan bebas teori. Surat keterangan bebas teori itu di prodi? Di fakultas. Di fakultas. Dimana itu kita tidak boleh mendapat nilai D lebih dari 13 SKS ya. Itu berapa? Sama tidak ada satu nilai pun yang E. Tidak ada, nggak boleh. Haram. Dan tidak ada satu nilai kompetensi yang dapat
D. Ya. Kompetensi itu yang mata kuliah inti tadi. Ya, radiologi, bedah dan radiologi. Tidak boleh. Berarti Mas, kita sempro sama pra pendadaran itu boleh dong kayak masih ada yang ngulang gitu? Soalnya kan boleh. Surat bebas teori itu kan dia buat menuju ke pra kan? Iya. Di pra pendadaran, kan? ke pendadaran. Pendadarannya kan? Di pra ini berarti kita misal masih ada ngulang praktikum gitu? Iya, boleh, nggak apa-apa. Boleh maju terus berarti? Boleh. Nah, selain tadi SKBT, ada BTA. SKBT keterangan bebas teori. Ya. Terus BTA, baca tulis Al-Quran. Itu minimal kita harus B. Minimal B baru bisa lulus. Soalnya banyak juga kan ini cutting-cutting yang ini karena nunggu BTA-nya. Iya. Aku pernah dengar. BTA itu minimal harus B, harus lulus. B baru lulus. Terus kemudian ada TOEFL. TOEFL pun itu kita harus di atas atau sama dengan 450 nilainya. Setengah. Tinggi banget tuh. Ya. Lumayan ya, tinggi ya. 450. Di zamannya Mas memang 4,5. Di zaman saya itu 450. Di zaman sebelum saya itu 410 kalau nggak salah. Oh, masih di bawah. Jangan-jangan kalau di tahun ini semakin naik 500 ini. Mungkin ya, bisa jadi. 450. Kemudian selain apa tadi? SKBT, BTA, TOEFL. Itu nanti juga ada Turnitin. Turnitin itu menguji aku baru dengar. Menguji similaritas. Similaritas itu kayak apa ya? Persamaan KTI kita dengan sumber penelitian terdahulu. Oh. Jadi itu tidak boleh lebih atau sama dengan berapa persen gitu? KTI sebelumnya, iya. Itu minimal 20%. 20% kemiripannya? Iya. Maksimal 20%, maksimal. Maksimalnya iya, 20%. Jadi misal nih, tujuan Turnitin itu apa sih? Jadi untuk yang kopas-kopas itu loh, yang copy paste. Mahasiswa yang kopas KTI-nya dari teman-teman alumni sebelumnya di kopas diletakin. Nah, itu kan akan menjadi similaritas yang tinggi kan. Nah, itu maksimal 20%. Uji Turnitin. Nah, itu bisa teman-teman lakuin di perpustakaan UMY nanti. Ada perpustakaan UMY. Software-nya sendiri. Gratis. Tanpa harus bayar berapa pun. Oh, berarti itu uji Turnitin itu keluarnya dalam bentuk nilai. Surat nilai. KTI Anda itu berapa persen sih? Kemudian bagian yang sama itu di bagian mana itu nanti akan itu bakal keluar. Iya. Akan keblok di situ. Terus udah nih, misal 19,9% nih. Iya. Boleh dapat. Bisa juga. Ya, saya dulu 3%. 3%. Iya. Berarti emang dibuat buat sendiri, apa ketik? Iya. Ketik sendiri kan, Mas? Asalkan kita nggak kopas gitu, ya, paling itu. Oh. Kalau misal kopas terus diketik lagi tuh? Tetap terdeteksi karena kata-katanya sama. Kata-katanya sama ya? Iya. 3% itu mungkin yang sama di bagian cover. Kan nggak mungkin kita ganti covernya misalnya program vokasi misalnya elektromedis UMY misalnya kan. Mungkin di situ. Udah Mas, ada 4 itu. Ada lagi nggak? Sama itu sih, konsultasi dan ujian lab. Kita harus bisa mendapatkan kelulusan atau surat kelayakan dari lab. Di mana itu kita mungkin harus ujian alat kita di situ, melewati 4 laboran. Nah, baru mungkin nanti bisa melewati 4 HOKG. Iya. Karena apa? Ujian lab itu penting untuk menjaring teman-teman yang bisa dan benar-benar mengerjakan sendiri alatnya. Oh, ini karena di time itu ya kita punya musuh terbesar ya. Pertama itu joki. Kedua, info joki. Iya, penjokian dan kawan dan lain-lain itulah. Yang kedua, kita juga perlu melihat alat itu layak atau tidak secara pengukuran dan parameter yang diajukan seperti apa. Dan di ujian lab itu mungkin kita akan suruh kalibrasi, pembanding dengan alat kalibrator dan lain-lain. Karena apa? Ya pertama tadi joki tadi sangat marak di time itu sangat marak. Jadi kalau misalnya ada berjokian di situ kan ketahuan dia ini buat alatnya sendiri. Iya, buat alatnya dibuatin, kemudian dia nggak tahu apa-apa. Ya, pemahamannya kan? Dia sekedar bayar, gitu kan. Nggak adil bagi yang lain. Bagi mahasiswa yang mungkin katakanlah dia masuk dalam kategori kurang mampu, sedangkan dia juga punya kelemahan nih di situ. Tapi kan dia mau berusaha. Nah, beda dengan orang yang mampu misalnya. Dia nggak mampu, misalnya nggak mampu dalam segi apa ilmu ya, tapi dia mampu dalam segi keuangan, dia tinggal joki, bayar segini. Nah itu yang perlu kita kurangi di situ, kita perlu perangi di situ. Berarti ada ujian lab sebelum pendadarannya? Ya sebelum pendadaran. Kalau misal ujian lab nggak
nggak lulus gitu, misal ini dia ngulang lagi ke ujian. Berarti dia harus bisa ngejar sampai dia benar-benar dapat tanda tangan. Dapat tanda tangan empat-empatnya nih. Empat itu. Berarti bisa nih satu-satu, nyari satu-satu. Iya, jadi setelah dari laboran pertama, tanda tangan. Dia ke laboran kedua, ataupun bisa di paralel. Jadi misal pagi sama laboran pertama, siang sama laboran kedua. Oh, bisa dilaksanain satu hari gitu. Tergantung kebijakan dari labornya sendiri sih. Itu yang terakhir ya, tanda tangan ujian lab. Surat kelayakan. Baru bisa maju ke pendadaraan. Berarti tadi ada kebebasan bebas teori, BTA, TOEFL, sama Turnitin, terus sama terakhir ujian lab. Iya, sekali. 4 tanda tangan Hokage. Terus lanjut, udah bisa maju pendadaran. Maju nih, set. Alat pendadaran 100% selesai, kita ujikan. Di pendadaran itu kita ujikan? Iya. Yang menguji bukan dari internal lagi sekarang, dari dosen praktisi dari rumah sakit. Nah, nanti akan ada 3 dosen di situ. Yang pertama pembimbing, penguji dari internal, sama penguji dari rumah sakit. Ya. Oh, berarti dari rumah. Itu kita yang cari, gimana cara carinya? Apa nanti dari akan prodi yang nyari? Ditentukan di prodi sesuai. Oh, prodi yang nyari ini tuh ya? Sesuai linearitas dari alatnya. Misal alat yang kita buat adalah alat lab. Nah, mungkin dosen penguji kita atau pembimbing kita nanti yang mengajar di alat lab itu. Gitu. Mas, tadi kelewatan. Di pra pendadaran itu kita ngapain sih? Kan di Sempro tuh bab 1 sampai bab 3. Ya. Di pranya? Di pra itu kita sudah masuk ke bab 4 dan 5. Oh, bab 4 sama 5. Itu pengujian. Kayak misal kita membandingkan dengan alat penguji dan lain-lain. Nah, bab 5-nya baru kesimpulan dan saran. Terus di pendadarannya? Di pendadaran itu hasil dari kesempurnaan dari yang sebelumnya. Jadi misal sebelumnya errornya masih tinggi nih. Ya. Di pra itu. Oh, penyempurnaan dari. Kita cek lagi di pendadaran itu berapa sih harapannya errornya itu sudah berkurang ataupun ya tidak ada error misalnya. Berarti kenapa kita perlu pra itu ya untuk itu biar bisa melihat berapa persen alatnya itu selesai. Karena beberapa program studi di UMY pun itu nggak ada sistem pra. Jadi ketika mahasiswa dapat sempro, ketika udah itu langsung pendadaran. Nah, cuma kelemahannya mungkin ketika langsung seperti itu, kalau misal alatnya errornya tinggi kan kita nggak bisa menjamin di situ. Ya, makanya kita perlu pra itu untuk melihat progres si mahasiswa itu berapa persen misalnya seperti itu. Maju pendadaran. Berarti di pendadaran itu dinyatakan lulus atau enggak? Ya. Dinyatakan lulus atau enggak, nilainya berapa di time. Nah. Oh, lulus dengan IPK berapa gitu? Apa? Bukan, nilai predikat. Jadi A sampai D, A sampai E. Oh, ada nilainya tersendiri ya? Iya. Jadi hasil dari konversi 3 dosen itu nanti dijadikan kumulatif berapa, misal dia dapat A ya selama kalau tugas akhir itu 6 SKS atau 4 SKS ya? Aku lihatnya 4. Iya, 4 kalau nggak salah. Berarti dapat 4 full PKL itu. rumah sakit 4 di semester 6 ya? PKL rumah sakit 4, terus TA-nya 4. Iya, berarti dapat full itu. Full A. Selesai pendadaran berarti? Nah, selesai pendadaran, kita tinggal urus dokumen yang lain, misal kayak bebas pustaka, kemudian menjilid KTI, halaman pengesahan, terus bebas pustaka, ada 2 bebas pustaka di UMJ sama di Dinas mana ya, Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, sampai ke sana juga ngurusnya ya? Terus ada juga bebas lab. Bebas lab itu syaratnya mengumpulkan alat, kemudian mengumpulkan KTI dan lain-lain. Oh, yang tadi udah kita buat. Terus ada fakta integritas. Fakta integritas itu ada surat bahwa kita menyatakan bahwa alat kita bisa untuk dipublikasikan atau dikomersilkan. Iya, dikomersilkan. Nah, itu nanti ke fakultas mengurusnya. Dan ada validasi judul. Jadi validasi judul itu judul kita yang sudah fix divalidasi. Nah, itu yang akan jadi di KTI kita seperti itu. Kalau berarti pendadaran yang yudisium itu apa, Mas? Nah, yudisium itu hanya proses penyematan lulus lah ibaratnya. Oh. Jadi nanti akan dibacakan, misal Febriadi dengan NIM segini, lulus dengan IPK 3,6 misalnya, dengan predikat cum laude misalnya, nah, seperti itu. Yang predikat sangat memuaskan atau memuaskan. Berarti yudisium itu sidang juga? Apa cuman? Bukan, cuman proses
prosesi apa ya, kayak misal sakralnya lah, kita diluluskan di situ. Dikatakan lulus tuh di situ. Dikatakan AMDTM-nya Iya. di situ. Karena apa ya, di situ nanti kita akan dapat SKL, surat keterangan lulus. Gitu. Untuk bisa daftar wisuda gimana Mas? Nah, setelah yudisium selesai, baru kita ke pestanya ibaratnya orang itu kan. Yudisium itu apa yang dipersiapin? Maksudnya di dalam kayak tadi kan kalau ini bab 1 sampai 3 atau 5. Nah, yudisium tadi dokumen bebas pustaka. Dokumen aja. Iya, dokumen bebas pustaka, terus fakta integritas dan lain-lain tadi. Setelah yudisium selesai tinggal pestanya kan. Nah, pestanya jadi di wisuda. Di wisuda. Daftarnya itu agak ribet ya aku lihat. Daftarnya itu bukan ribet tapi lama karena ya? Mungkin kita menunggu periode. Alhamdulillahnya di UMY itu mempunyai 4 prosesi wisuda. 1 tahun 4 kali. 1 tahun 4 kali. Jadi ada September, Desember, terus Maret, April ya. Maret sama Juni. Jadi itu mungkin membantu mahasiswa untuk bisa lulus tepat. Iya, lulus cepat ya. Gitu sih. Jadi kita tadi udah ngobrol dari awal gimana masuk TEM sampai gimana cara konversi SKS sampai di lulus. Mungkin cuman itu ya Mas yang bisa kita obrolkan. Mungkin bakal ada episode yang terakhir. Bakal ada part yang terakhir buat podcast Himpunan Mahasiswa Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian dari Himatem, khususnya Departemen PI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.